Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang coba buat video lagi ya. Ini kebetulan Mang kedatangan sebuah SCC, kebetulan MPP ya, merek tipenya yang MPPT gitu kan. Ada dua ya, ada yang PWM, ada yang MPPT. Ini PM MPPT, kita lihat nantilah, kita bongkar. Ini merek POW FR ya. Adapun modelnya itu yang POW M25 Pro. Ini kebetulan memang Mang ambil yang 25 ampere ya, dan ini bisa untuk 12 dan 24 volt gitu ya. Ini ya, Mang dulu kemarin beli di e-commerce, ini harganya di 350 ribuan ya. Ya 340.000, 350 lah untuk yang 25 ampere ini. Nanti kita coba lihat kita dapat apa aja, dalamannya seperti apa dari MPPT yang model ini. Oke, ini yang di dusnya itu kebetulan ini emang udah pernah pakai juga nih, sekalian testimoni lah, sekitar 2 minggu 3 minggu nih emang pakai. Di dusnya itu kita dapat sorry nih, kita lihat spesifikasinya ya. Nah, ini dia ya. Ini yang tipe POW M25 Pro. Red current-nya 25 ampere. Ini voltasenya bisa di 12 atau di 24 ampere ya, biar nggak salah beli gitu. Oke, ini di dalamnya kita ada manual book, ada juga ya ini ya. Nah, ini ukuran untuk masang ya. Nanti kita kasih tanda di sini nih, misalkan masangnya di sini gitu ya, kasih tanda lalu kita dikasih baut. Ini sebenarnya udah ada bautnya ya, 4 buah, cuman memang sudah pasang lah ya. Itu di dalamnya seperti itu ya. Nah, ini di bagian belakangnya juga ada petunjuk. Yang pertama adalah, terus yang kedua 25 ampere untuk 12 volt atau 24 volt, ini otomatis ngedetek. Cocok untuk lithium, gel, flood, cell atau user ya, nanti kita lihat. Terus untuk ngesetnya itu tinggal tekan 5 menit ya, to restore tuh. Nah, ini ya yang set ini, nanti juga Bang coba terangkan. Terus multi stage charging ya, dari optimal untuk mengoptimalkan baterai maintenance. MPPT teknologi maksimal efisiensinya bisa sampai 98,1, dan utility dari solar panelnya bisa 99%. Oke, itu ya. Nah, yang kita dapat sebelum bongkar ya, kita coba tes dulu. Nyalakan ya. Ini kebetulan memang sudah menyediakan baterai seperti biasa ya. Untuk mencoba Mang pakai yang 12 volt, 18 Ah ya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Atau kalau enggak kita lihat dulu ya. Ini bagian depannya seperti ini. Ada untuk setting atau untuk melihat solar panel, ada untuk baterai, setting baterai, terus kelihat DC juga, sama set ya di sini untuk menu-menunya. Nah, ini seperti biasa ya, seperti SCC yang lainnya juga. Ada untuk pasang solar panel bagian paling kanan atau paling kiri ya. Ya, paling kiri lah kalau dari penonton ya. Terus yang ini untuk baterai, dan yang ini untuk beban ya, untuk menyalakan beban. Nah, ini bagian bawahnya. Ini bisa ada untuk temperatur, sebenarnya lubang untuk temperatur, berarti ini si casingnya itu bisa dipakai untuk jenis yang lain juga ya, bukan untuk yang ini. Terus ada juga yang untuk RS485, biasanya RJ45. Dan ini lubang-lubangnya ya. Dan menurut Mang ini terlalu kecil ya lubangnya ya. Karena Mang pernah nyoba masukin yang 4 mili juga agak susah nih. Si kabel 4 mili, bahkan mungkin kalau lebih besar lagi lebih susah lagi. Kebetulan ini yang Mang pakai kalau nggak salah ini 4 milian ya, kalau nggak 2,5 ya. 2,5 mili aja, ini Mang coba udah agak susah ya masuknya. Itu ya bagian bawahnya, ini bagian belakangnya, ini pendingin. Udah bagus lah ya. Nah, ini dia spesifikasinya sama dengan yang tadi ya.
Dikasihnya bagian pinggir seperti ini. Oke, kita coba ya pasang. Kalau bahannya ya tadi ya, ini tebal sih kalau menurut Bang ya, plastiknya plastik tebal. Kita coba pasang dulu. Nah, ini sudah terpasang ya. Kita coba lihat menu-menu yang ada. Seperti tadi yang ini untuk untuk melihat solar panel ya, ngisinya ada bisa bentuknya voltase atau watt yang kita dapat gitu. Yang kedua adalah untuk baterai. Ini ada kondisi baterai sekarang ya. Ini 12,9. Kebetulan Mang sudah ada di 12,9. Kemudian Mang sudah setting ya. Voltasenya ini ampere. Berapa ampere? Terus Mang deketin ya. Nah, itu. Yang ini adalah derajat ya. Berapa Celcius itunya suhunya. Terus yang ini adalah untuk calibrate atau menyamakan lah ini ya voltase baterai dengan yang tampil di MPPT, ampere yang didapat, terus ini suhu, yang ini custom untuk menyamakan tampilan di sini dengan realnya baterai. Nanti kita coba praktekkan. Yang ini jenis baterainya ya. Terus ada juga ini 14,6 itu adalah boost chargingnya, boost charging voltage ya, bisa 14,6. Terus yang 13,8 ini adalah float charging baterai atau voltage ya, mengambang. Jadi mulai mengambang atau mulai melandai lah gitu ya pengisiannya ketika sudah mencapai ini. Terus 12,6 itu adalah underport voltage ya. Jadi voltasenya di batas segini ya, paling bawah underport recovery-nya gitu ya. Jadi ketika sudah mencapai angka ini, maka si ini akan menyala lagi ya, si beban akan menyala lagi. Nah, ini yang terakhir yang 11 ini adalah under voltage cut off. Jadi ketika si baterai sudah 11 volt, ini si beban akan otomatis diputus gitu ya sama si MPPT ini. Oke, itu ya. Mungkin untuk biar gampang, Bang coba simulasikan ya. Untuk yang solar panelnya, kebetulan kalau untuk ke solar panel cukup jauh ya. Bang pakai ini aja lah, pakai casan aki gitu ya, baterai. Kita coba pasang dulu kabelnya untuk simulasinya. Oke, untuk simulasinya Mang pakai ini ya. Pakai charger yang biasa Mang pakai, charger aki ya. Untuk yang positif masuk sini. Jepit. Hati-hati jangan kebalik ya. Kalau kebalik MPPT selesai nih. Koslet. Itu terus yang negatifnya kita pasang di sini. Nah, ya. Ini udah nyala nih ya. Ini pun sudah masuk ya. Ini kita coba pindahkan menunya biar nggak terlalu berat nih. Ini kan 27 volt nih ya. Cukup gede banget nih. Ini sebenarnya bisa handle sampai 60 volt sih, nggak masalah ya. Oh. Ini mengisi nih. Mengisi baterai ini ya. Voltnya 27 volt. Sama yang ini wattnya ada di 13 watt ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ngisinya itu di 13 watt. Sama tadi voltasenya di 27 watt ya. Volt ya. Jadi masuk ke sininya.
di 10 watt. Ini indikatornya ini ya. Ini kalau tadi kan kalau diputus ini, nah ini kayak malam ya, modenya mode malam nih. Tuh indikator ini ya. Duh nggak kelihatan, pokoknya ini kecil lah. Ini ada mode malam ya, gambar bulan lah, sama bintang. Ketika ini tersambung ceritanya, si apa namanya, si nah ini tersambung ya, solar panelnya ini ngecas nih. Oh. Itu ya prinsipnya, pokoknya ketika ada indikator ini menunjuk ngecas berarti ini tersambung ya. Oke, itu untuk yang menu solar panel. Nah, sekarang kita coba lihat menu yang kedua ya. Ini untuk baterai. Seperti yang tadi Emang bilang, ini adalah untuk men-setting baterai ya. Nah, ini kalau yang apa namanya, untuk dayanya itu berapa ampernya ini kita tidak bisa setting. Yang suhu juga ini tidak bisa disetting ya. Nah, ini untuk yang menyamakan apa daya yang ada di baterai dengan yang tampil di sini ya, di MPPT, kita bisa setting ya. Caranya kita tekan lama dari menu ini ya. Kita coba cek dulu deh kapasitas baterainya berapa ya yang realnya. Memang udah ada multi tester ya. Kita coba sandingkan. Ini kan 13,2 ya. Nah, kita coba ini ukur berapa. Nah, 13,15 ya, 14. Nah, ini anggap aja kita turunkan ya, misalkan 13,1 aja ya ceritanya nih. Si apa namanya, si voltasenya ya. Si voltase dari baterainya itu cuma 13,1, berarti di sininya yang tadi yang C ini yang customnya udah 13,1 nih ya. Ceritanya misalkan kurang dari itu ya, misalkan 13 aja. Kita tekan lama nih indikator ini ya. Nah, sampai dia berkedip ya. Misalkan di sini kita ukur ternyata 13,1 ya. Ini kebetulan ini kalau ini udah sama nih. Misalkan awalnya itu 13,0 lah nih ya. 13,0 berkedip ya. Sedangkan ketika kita ukur pakai multi tester, oh ternyata 13,1 nih, kita harus menaikkan. Berarti kita klik yang ini, tanda ke atas ya. Jadi 13,1 nih. Berarti kan udah sama dengan apa namanya, tegangan yang ada di baterai dengan realnya ya, karena kita pakai multi tester nih. Kita klik set kalau sudah sama ya. Seperti itu ya caranya. Nah, ini jadi antara yang ditampilkan di MPPT dengan realnya voltase yang ada di baterai itu sama ya. Itu caranya ya. Nah, untuk yang lainnya ini kayak jenis baterai juga kita bisa pilih ya. Kita klik tahan juga sama lama. Nanti sampai berkedip. Lalu kita klik atas ini lagi ya, atau bawah. Ini ada untuk yang jenis gel, ini untuk baterai yang gel ya, PRL yang gel, terus ada juga yang sel, ya, yang baterai sel. Terus ada yang user itu tergantung kita ya, setting atas bawahnya. Misalkan setting floatingnya berapa, setting penuhnya berapa, under voltnya berapa, sama recovery voltnya berapa, kita yang setting gitu ya. Misalkan kalau pilih yang use ini, kita klik set gitu ya. Nah, ini udah user ini. Kita kalau mau setting lagi, kita klik lagi ya. Nah, ini kalau udah seperti ini, ini baterai ya, baterai untuk setting baterai tadi klik lama. Ada juga yang jenisnya itu adalah L8 ya. Ini beda nih, kalau
Kalau yang kita pilihnya salah, dia ngasih warning tuh, kelihatan ya. Karena ini bukan L8, kedetek sama dia ya, baterainya. Jadi ketika itu salah, dia ngasih warning, kita harus pilih lagi. Kita tekan lama ya. Itu ya cara setting baterai. Terus tadi kalau yang pilihnya use ya, contoh ya, kalau use ya, ada gel, ada cell, ada use, ada juga L08 untuk yang live PO4, tapi yang 8 ya, 8 seri gitu. Biasanya 24 volt ini ya. Terus ada L4, ini yang 12 volt, biasanya 4 seri ya. Ada juga yang FLD tadi. Nah, kalau yang kalau yang berdasarkan menu yang ada di sini gitu ya, si baterainya itu kita tidak bisa merubah-rubah angka-angkanya ya. Contoh kalau misalkan Bang pilih sel, ini keluar warning nggak? Oh enggak ya, aman dia. Nah ini si angka-angkanya itu, nah ini 14,4, 13,8 gitu ya, 12,6, sama cut off bagian bawahnya 11 volt itu, ini sudah bawaan settingan ketika kita milih jenis baterai yang kita pilih tadi ya. Itu. Nah ketika kita pilih, kita tekan ini ya, voltasenya, misalkan cut off bawahnya kita tidak bisa berubah. Gitu. Ini, misalkan ini di 13 volt untuk nyala kembali atau recovery, powernya, recovery-nya di 13,0, ini tidak bisa kita setting gitu ya. Tuh. Kalau pilihannya menunya menu baterai yang sudah ada di sini gitu ya. Beda dengan kalau kita pakai yang use ya. Nih, kita coba pilih yang jenis baterainya tergantung user gitu ya. Jadi si usernya itu menentukan, oh sorry, lewat. Ini ya, kita pilih use. Kita klik set ya, kalau pilih use. Kalau udah berhenti, nah nanti angkanya itu bisa kita setting manual ya. Contoh yang ini nih, 12 volt gitu ya, yang ini 14,4. Kalau nggak salah ini bisa di setting. Tuh kan, ini kita yang menentukan nih angkanya. Misalkan boost chargingnya pengen berapa, pengen 14,5, 14,6 gitu ya, kita yang menentukan. Itu yang boost chargingnya. Coba kita pilih yang lain. Nah ini plot chargingnya ya, plottingnya. Itu juga bisa di setting manual tuh. Kalau yang sudah ada pilih jenis baterainya, kita tidak bisa setting manual ini gitu ya. Pokoknya kalau yang use itu voltasenya itu kita yang setting ya, dari yang mulai tertingginya berapa kalau penuh gitu ya, terus yang plottingnya berapa, cut off-nya berapa, kita yang setting gitu. Nah ini kode yang atas ini adalah ketika ini nggak masuk tegangan ya. Kalau masuk tegangan ini jadi misalkan solar panelnya terpasang, ini jadi 40 gitu, 4.0 kodenya. Ini juga jadi indikator, nanti ada 63, ada berapa gitu ya, ada 7, ada berapa. Jadi indikator di sini. Nah, untuk yang ini, untuk setting beban ya, yang setting beban DC-nya, ini kita bisa setting mau 24 jam gitu ya, mau 1 jam. Nah, ini kan bisa nah ini bisa 0 jam gitu ya. Jadi ketika ketika solar panel ini dia mati, anggapannya malam gitu ya, ini otomatis menyala hanya 1 jam dari mulai matinya ini gitu. Ya. Nah untuk mereset pabrik lagi gitu ya, tadi kan udah dirubah-rubah nih settingannya, kita mereset settingan ke awal lagi, ini tinggal klik lama ini ya, nanti dia balik lagi ke settingan awal gitu. Ya, dari jenis baterainya juga tadi kan user ya yang dipakai, sekarang balik lagi ke sel.
Nah, sekarang mungkin kita coba bongkar aja ya. Kita coba bongkar isinya tuh seperti apa. Oke, untuk bongkar kita ini ya, ada berapa baut? 1, 2, 3, 4 ya. Kita bongkar 4 baut. Ini dalamannya seperti ini ya, ternyata. Jadi untuk tampilan layarnya menempel di bagian atas. Yang ini toroidnya ya, nanti kita coba lihat. Ini kapasitor kayaknya, elko-elkonya. Sama ini ada fuse ya kayaknya. Ini 40 ampere nih ya, kalau nggak salah. Tuh kan kelihatannya 40 ampere. Oke, kita coba buka aja. Jadi ini benar-benar MPPT ya, karena kalau yang PWM biasanya tidak ada ininya nih, toroidnya nih. Kalau ini ada tuh, ada lilitannya ya, kelihatan. Kita coba buka lagi yang ini, yang tadi ya, Bang bilang ini kecil nih lubang-lubangnya, karena mungkin hanya 25 ampere ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Ini dia, kita buka 1, 2, 3 ya, sama ini nih, baut untuk melihat bagian belakang dari alat ini. Nah, ini ya. Oh, ini juga ternyata harus dibuka nih. Kita buka juga aja. Biar kelihatan ya lilitannya. Nah, ini ya. Nah, ini dia lilitannya cukup gede ya, karena mungkin 25 ampere ya. Apalagi yang lebih gede dari ini kayak 35 ampere. Nah, ini bagian belakangnya nih. Ini MOSFET-nya ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nah, ini untuk temperatur nih, sensor temperatur ya. Nah, yang hitam ini sensor temperatur. Ini MOSFET. Coba lihat tipenya ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Aduh, nggak kelihatan, karena ini kalau mau ini harus di buka seperti itu, tapi memang takut rusak. Pokoknya MOSFET-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Ini tadi 40 ampere ya. Terus ini nggak ada USB ya. Kalau yang kecil kan biasanya suka ada USB, ini nggak ada USB. Ini untuk colokan tadi ya. Apa namanya? Kabel-kabelnya. Nah, ini untuk LCD-nya ya. Nah, ini untuk LCD-nya. Bisa dilihat lah. Ini juga silakan kalau yang perlu nih untuk skema atau untuk jenis-jenis itunya bisa dilihat ini. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, itu ya dalamannya. Ini juga cukup tebal nih ya. Dalamannya, terus yang tadi emang lupa dimensinya ya. Dimensinya itu kita ukur ini aja lah ya. Kalau enggak nanti kita pasang dulu, nanti kita hitung dimensinya. Oke, ini untuk dimensinya ya. Kita coba ukur. Nah, ini sekitar di 15 cm ya. Untuk tingginya, untuk lebarnya di 11 cm. Sama ketebalannya nih ada di 5 cm lah ya. Kalau yang ke plastik ini 4 cm, tapi ada plus ini pendingin ya, jadi 5 cm. Tuh. Oke, itu ya reviewnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama kalau yang pengen tahu dalamannya dari dari MPPT ini. Terus gimana Mang pemakaian selama 2 minggu? Ya kalau selama ini Mang sih belum ada masalah ya, karena ini terus terang belum menggeber
ke yang optimalnya dia, karena baru pakai 100 WP ya, Mang, untuk solar panelnya. Nih mudah-mudahan nanti kalau sudah ada solar panel yang lebih gede, ya, rencana sih Mang beli yang 450 watt, walaupun ini nggak bisa, WP, walaupun ini nggak mampu ya, kayaknya kalau untuk 450, tapi kita coba lihat nanti ya kalau pakai yang lebih gede. Tuh. Jadi ya dengan harga yang cukup murah ya dibanding merek-merek yang lain, terus walaupun ada beberapa review yang menerangkan tentang permasalahan, tapi selama ini memang masih aman-aman aja ya, belum ada permasalahan. Jadi ya dengan harga yang murah sih untuk sebagai alternatif dibanding PWM, mending ini. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.